Kisah Janda Perawan. Bab 2, Sahabat Lelaki. Kamu mau pesan makan apa, Nel? Tanya Randy sambil memberikan buku menunya. Samain aja sama kamu, Ren, tapi minumnya aku mau teh anget aja, ujar Nela. Kemudian Randy memanggil pelayan dan memesan nasi goreng spesial 2 porsi, roti bakar 2 porsi, dan kentang goreng spesial 2 porsi. Untuk minumnya ia memesan 1 teh hangat, air mineral, dan jus blackcurrant. Kok banyak banget makanannya? Kita kan cuma berdua, tanya Nela yang terheran melihat pesanan Randy yang lumayan banyak. Gak apa-apa, soalnya aku makannya banyak, dan kamu juga harus makan banyak biar punya tenaga yang ekstra buat rawat bapak, jawab Randy dengan menyunggingkan senyumnya. Randy selalu beralasan membawa nama bapak Nela karena jika sudah menyangkut bapak, Nela selalu menurut, padahal maksud hati Randy hanya ingin menghibur Nela dan membiarkan ia menyantap makanan yang enak dan banyak. Tidak lama kemudian pelayan membawakan pesanan mereka dan menyuguhkannya, terasa aroma hangat dan harum dari setiap hidangan yang sangat menggugah selera. Nela yang sudah terlihat sangat letih dan lapar segera mengambil sendok dan garpunya untuk langsung menyantap makanannya. Selamat makan, Nel, baca doa dulu, ucap Randy saat Nela hendak melahap sesendok nasi goreng ke mulutnya. Oh iya aku lupa, hehe, ujar Nela yang kemudian langsung berdoa dan melanjutkan makannya. Randy memperhatikan setiap yang dilakukan oleh Nela. Gadis itu terlihat sangat lapar dan menikmati makanannya. Ia hanya tersenyum-senyum sendiri melihat gadis yang menurutnya unik tersebut. Walau sangat sederhana, gadis itu tetap tampak cantik dengan rambut hitam panjang di bawah bahunya, kulitnya yang begitu cerah dan bersih, bibirnya yang merah muda dan tipis hidungnya mancung dan bola matanya yang indah. Kesederhanaannya sangat menarik perhatian Randy, karena gadis itu sangat berbeda dengan lingkungan hidup Randy di tempat kerjanya, ataupun teman sekolah dan para anak gadis yang sering dijodohkan dengannya. Randy dan Nela memang sudah saling mengenal, sudah sekitar 1 tahun mereka telah berteman dan berhubungan dengan baik, tentu saja semua itu diawali sejak Randy ditolong oleh bapak Nela pada saat ia kecelakaan kala itu. Kedekatan mereka terbilang cukup dekat, nampaknya. Randy dan Nela pun sebenarnya saling menyukai, namun mereka masih belum berani untuk saling mengungkapkan perasaan. Setelah mereka selesai makan, Randy dan Nela kembali masuk ke dalam mobil untuk bergegas menuju rumah sakit. Waktu sudah menunjukkan pukul 21. Randy, makasih banyak ya, kamu udah traktir aku makan malam. Nanti kalau aku udah dapat kerjaan lagi, pas gajian pertama aku janji bakal ajak kamu makan, ucap Nela sambil tersenyum. Wah bener ya, hehe aku tunggu lo ajakan kamu ini, awas aja kalau bohong, ledek Randy yang membuat wajah Nela memerah. Iya dong, aku kan udah janji, sahut Nela dengan gugup saat Randy terus memandangi wajahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Nih aku ada beberapa cemilan sama minuman, buat nemenin kamu jagain bapak di sini. Takutnya tengah malam kamu lapar lagi, ucap Randy sambil memberikan sekantong cemilan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Ya ampun repot-repot banget Ren, ucapan Nela terputus oleh Randy. Udah, pokoknya bawa aja ini buat kamu, mubazir kalau ditolak, ujar Randy dengan senyuman yang begitu manis di wajahnya. Makasih ya Ren, aku nggak tahu lagi harus bilang apa sama kamu. Kamu baik banget, ujar Nela sambil menunduk. Iya, udah jangan pasang muka gitu anggap aja sekarang ini kita sahabatan, sesama sahabat harus saling membantukan. Ucap Randy sambil tersenyum lebar. Sahabat, batin Nela. Selama ini Nela selalu seorang diri, ia tidak memiliki sahabat, bahkan teman pun bisa dihitung jari, mungkin karena ia hanya anak dari tukang ojek dan dirinya yang sangat sederhana jarang sekali ada yang mau berteman bahkan bersahabat dengannya. Hatinya sangat terenyuh saat ada seseorang yang ingin bersahabat dengannya bahkan orang itu adalah lelaki dari kalangan menengah atas yang sangat tampan dan yang selama ini selalu ada untuk keluarganya. Hei, kok ngelamun sih? Randy melambaikan tangannya di hadapan wajah gadis itu saat melihat Nela melamun.
Nela langsung terkesiap, enggak kok, oh iya aku langsung ke dalam ya Ren, kamu hati-hati di jalan ya. Kemudian Nela membuka pintu mobil dan berpamitan dengan Randy. Saat ia berbalik badan, Randy memanggilnya kembali, ia menoleh dan melihat Randy sedang memegang sebuah jaket hoodie berwarna biru tua. Ini pakai aja, kamu pasti kedinginan nanti, ujar Randy sambil menyerahkan hoodie biru tuanya kepada Nela. Nela hanya termangu sambil menatap ke arah hoodie dan mengambilnya dengan sangat perlahan. Makasih ya Randy, ucap Nela dengan gugup. Sama-sama, good night Nela, ucap Randy sambil tersenyum manis dan berbalik badan ke arah mobilnya. Kemudian mobilnya beranjak meninggalkan Nela yang sedang terpaku di halaman rumah sakit. Perasaan Nela saat ini sulit sekali untuk diartikan. Ada rasa bahagia karena ia telah memiliki seorang sahabat dan rasa sedih karena kebahagiaan ini hadir saat bapaknya tengah koma. Ia melangkah dengan cepat ke arah koridor rumah sakit, karena rintikan hujan mulai turun, gadis itu pun menyadari bahwa Randy memang benar, udara di malam hari ini mulai terasa lebih dingin. Sambil berjalan, dalam benak Nela selalu tertuju pada saat-saat Randy mengucapkan bahwa ia sangat menyayangi bapaknya dan juga menganggap ia sebagai sahabat. Aku ini kenapa sih? Randy kan bilang gitu karena dia merasa hutang budi aja sama bapak, dan dia juga cuma kasihan sama aku karena aku sendirian, tepis Nela saat pikirannya mulai terlalu jauh. Saat sampai di ruang tunggu khusus keluarga pasien, ia duduk di sebuah kursi panjang. Di sekitarnya sudah ada beberapa keluarga pasien yang sudah terlelap tidur dengan beralaskan tikar dan kain sarung untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan Nela masih terus terjaga, malam semakin larut dan dingin, ia kemudian memakai hoodie milik Randy yang tercium sangat harum dari parfumnya yang begitu maskulin. Randy benar, untung aja dia kasih pinjam aku hoodie-nya, kalau nggak aku bisa mati kedinginan di sini, ucap Nela sambil memakai jaket itu. Sementara itu di lain tempat, Randy yang sudah sampai ke rumah, ia langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Beruntungnya saat itu kedua orang tuanya sedang ada rapat di luar kota, dan hanya ada security serta beberapa pelayan saja di rumahnya. Ia merebahkan tubuhnya yang terasa sangat lelah di kasur, ia menghela nafas dan menutup matanya, namun yang ia lihat hanyalah wajah cantik gadis yang begitu sederhana. Tersenyum manis ke arahnya, membuat candu yang tak ada habisnya. Gadis yang begitu sederhana, tapi sangat mempesona dengan tawanya yang begitu riang gembira seperti menari-nari di pelupuk mata Randy. Sangat cantik dan manis, tanpa disadari, Randy mengucapkan kalimat itu. Aku ini kenapa sih? Setelah aku memintanya untuk jadi sahabat, pasti dia hanya menganggap aku sebagai sahabatnya saja. Tidak lebih, gumam Randy yang langsung menepis pikirannya. Kemudian setelah beberapa saat kemudian, Randy dapat kembali memejamkan matanya dan terbuai dalam mimpi. Dalam mimpinya, ia seperti berada di sebuah taman bunga yang indah, menari-nari riang bersama gadis yang hari ini begitu mencuri perhatiannya. Di lain tempat, Nela yang juga mulai tertidur lelap, ia pun memimpikannya hal yang serupa dengan Randy. Keesokan harinya. Hari ini adalah hari Minggu, Randy yang sejak semalam resah dan sibuk memikirkan gadis itu, tanpa sengaja mengabaikan beberapa panggilan dan pesan di ponselnya. Randy meraih ponselnya, dan melihat dengan seksama beberapa panggilan telepon serta pesan yang masuk tadi malam. 7 panggilan tidak terjawab dari Raisa. 2 panggilan tidak terjawab dari Raska. 1 panggilan tidak terjawab dari Papa. Pesan masuk, Raisa, Ren kamu kemana sih? Liburan yuk ke Bali, Randy kemana sih? Raska, bro, di mana? Ngopi yuk bro, lusa ketemu di tempat biasa ya, penting. Papa, minggu depan anak teman papa mau ketemu kamu, cantik, pinter lulusan luar negeri lagi, awas kalau nolak lagi, papa lempar kamu ke jurang. Beberapa panggilan dan pesan yang ia lihat, hanya pesan dari si sahabat. Lah yang cukup menarik perhatiannya, sedangkan pesan dari Raisa wanita yang terus mengharapkan perhatian dan cinta dari Randy tidak pernah ia gubris. Serta permintaan papanya yang selalu membuat ia muak,
sudah tidak membuatnya takut lagi dengan berbagai macam ancaman dari orang tuanya itu. Ia kemudian membuat panggilan telepon untuk Raska si sahabat. "Halo bro, kemana aja sih lu?" tanya Raska di seberang telepon. "Sorry, kemarin ada urusan mendadak, nanti gua jelasin deh. Lusa lu mau ketemu gue kan di tempat biasa?" jawab Randy. "Iya," ujar Raska. "Oke," ucap Randy yang langsung mengakhiri panggilan teleponnya. "Gimana keadaan Bapak Nela?" "Iya," batin Randy, yang kembali teringat dengan keadaan pria tua itu. "Duh, Nela pakai gak punya HP segala sih, jadi susah buat hubungi dia. Mendingan sekarang aku harus segera ke rumah sakit aja deh," ujar Randy yang kemudian bergegas menuju mobilnya. Sementara itu di rumah sakit, Nela tidak henti-hentinya menangis setelah mendengar informasi dari dokter yang menyatakan kondisi bapaknya semakin memburuk. Sebelumnya bapak Nela sudah sadar dari koma dan hasil pemeriksaan menjadi lebih membaik, kemudian dipindahkan ke ruang rawat biasa. Namun, beberapa waktu kemudian kondisinya kembali memburuk dan ia meminta kepada dokter untuk ditemani oleh Nela. Hal tersebut cukup membuat Nela terus-menerus terisak sesenggukan, menahan kepedihan dan kesedihan melihat keluarga satu-satunya sedang diambang kematian. Tak lama Randy pun datang dan bergegas menghampiri Nela. Ia sudah mendengar langsung informasi yang dokter sampaikan mengenai bapak Nela. Pria tua itu melihat Randy yang sudah berdiri di pintu dan memintanya untuk mendekat. "Nak Randy, kemarilah." Suara pria tua itu begitu lirih memanggil Randy dengan kepalanya yang mengangguk pelan. Kemudian Randy mendekat dan menatap ke mata pria tua itu yang sudah berlinang air mata. "Iya Pak, Randy di sini," ucap Randy yang juga menahan sesak di dadanya. Walaupun yang ia lihat bukanlah keluarga atau saudaranya, tapi hatinya begitu sakit melihat seorang pria tua yang hanya berprofesi sebagai tukang ojek dan pernah menjadi malaikat pelindungnya, kini terbaring lemah tak berdaya. "Terima kasih Nak Randy, atas segala bantuannya selama ini. Rasanya hidup Bapak sudah tidak lama lagi," ucap pria tua itu dengan satu tarikan nafas dan membuatnya menjadi terengah-engah. Melihat pemandangan itu, tangis Nela semakin pecah dan menggenggam erat lengan bapaknya itu. "Bapak pasti kuat ya Pak, jangan ngomong begitu," ucap Randy dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. "Tidak Nak Randy, Bapak sudah tidak kuat lagi. Bapak mau minta sesuatu sama kamu," ucap bapak yang tersengal-sengal sambil memegang tengkuk Randy agar telinganya mendekat ke mulut pria tua itu. "Bapak mau minta apa Pak? Insya Allah Randy kabulkan," bisik Randy perlahan. "Bapak mau kamu jagain Nela," ucap bapak yang dapat terdengar jelas oleh putrinya itu. Mendengar hal itu, seketika Randy dan Nela saling menatap.